Hari ini gua punya topik penting banget buat kita semua. Jangan lakuin ini kalau lo gak mau diremehkan. Asik. Lo pernah gak sih ngerasa kalau orang lain gak percaya sama kemampuan lo? Atau malah suka ngejadiin lo bahan bercandaan? Hal kayak gini nih rasanya gak enak banget kan? Tapi tahu gak? Kadang kita sendiri yang tanpa sadar ngasih alasan ke orang lain buat ngeremehin kita. Jadi di video ini gue bakal bahas 5 hal utama yang gak boleh lo lakuin kalau lo gak mau diremehkan. Dan gue juga bakal kasih tips simple biar lo bisa lebih dihargain sama orang lain. Let's go, langsung aja kita mulai. Yang pertama nih, jangan pernah meremehkan diri lo sendiri. Ini adalah langkah pertama supaya gak diremehkan orang lain. Kalau lo sendiri gak yakin sama kemampuan lo, gimana orang lain mau yakin? Misalnya, lo diminta presentasi di depan kelas atau meeting kelompok. Tapi sebelum mulai, lo udah bilang, aduh gue gak jago ngomong di depan orang banyak. Atau, gue rasa ide gue biasa aja. Nah, komentar seperti ini bikin orang lain ikut berpikir kalau lo emang gak mampu. Padahal semua orang punya kelebihan masing-masing. Lo harus ingat kalau kepercayaan diri itu datang dari cara lo memandang diri sendiri. Gue kasih contoh aja. Ada temen gue dulu yang gak pede banget karena logatnya kental waktu ngomong bahasa Inggris. Tapi dia tetap pelatihan dan percaya diri. Tahu gak? Justru karena dia berani, orang-orang jadi respect. Dia bahkan sekarang sering jadi pembicara di acara internasional. Jadi daripada ngomongin kekurangan lo, coba fokus sama apa yang bisa lo lakukan. Misalnya, bilang ke diri lo sendiri, gue mungkin gak sempurna, tapi gue bisa belajar. Yakin deh, kalau lo percaya diri, orang lain juga bakal lebih respect sama lo. Mulai sekarang, ayo berhenti ngeremehin diri sendiri. Jangan lupa, cara lo memandang diri lo itu juga menentukan cara orang lain memandang lo. Ingat, kepercayaan diri itu menular. Yang kedua, jangan kebanyakan alasan. Kalau lo sering cari alasan buat ngeles, itu bikin lo kelihatan gak bisa diandalkan. Contoh, lo telat datang kuliah atau meeting kelompok, terus lo bilang, tadi macet banget. Padahal lo sebenarnya bangun kesiangan. Atau tugas kelompok lo gak selesai tepat waktu, terus lo bilang, gue sibuk banget kemarin. Padahal sebenarnya lo cuma nunda-nunda. Kalau kebiasaan ini terus dilakuin, orang lain gak bakal percaya sama lo. Mereka bakal mikir, dia kayak cuma bisa ngomong doang. Serem kan kalau reputasi kita jadi kayak gitu? Solusinya, ambil tanggung jawab penuh atas tindakan lo. Kalau salah, akuin aja. Jangan cari alasan. Orang bakal lebih respect sama lo kalau lo jujur dan mau belajar dari kesalahan. Lagi pula, kalau lo terus-terusan nyari alasan, lo juga bakal sulit berkembang. Karena lo gak pernah benar-benar melihat apa yang salah dan apa yang bisa diperbaikin. Jadi, mulai sekarang, yuk kita berhenti deh cari alasan. Jadilah orang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Selanjutnya, ini nih yang sering banget terjadi. Jangan janji berlebihan atau istilahnya over promise, under deliver. Asik. Misalnya, lo bilang ke teman kelompok, gue bakal selesain ini semua malam ini, tapi besoknya lo baru kerjain setengah. Atau lo bilang ke bos magang lo, saya bisa handle 3 project sekaligus, tapi akhirnya malah kelabakan dan gak ada yang selesai tepat waktu. Hati-hati, kebiasaan janji berlebihan ini gak cuma bikin orang kecewa, tapi bikin mereka kehilangan kepercayaan ke lo. Solusinya, janji sesuai kemampuan lo. Kalau lo yakin butuh 5 hari buat nyelesain tugas, bilang aja 5 hari. Bahkan tambahin dikit waktu cadangan biar lo gak kelihatan buru-buru, misalkan 6 atau 7 hari. Orang lebih suka hasil yang konsisten daripada janji besar yang gak ditepatin. Tips lainnya, kalau lo udah janji, coba bikin checklist atau reminder buat memastikan semua tugas lo selesai tepat waktu.
Jangan cuma andalkan ingetan, karena sering bikin lupa dan akhirnya janji lo gak terpenuhi. Jadi, jaga kepercayaan orang dengan janji yang realistis. Yang keempat, ini juga penting banget nih. Jangan abaikan penampilan dan bahasa tubuh lo. Kenapa? Karena kesan pertama itu punya pengaruh yang besar. Misalnya lo datang ke wawancara kerja dengan kemeja yang gak rapi, atau lo presentasi tapi bahasanya gak jelas dan terdengar gugup. Orang lain bakal otomatis mikir lo gak siap dan gak serius. Solusinya simple. Perhatiin penampilan lo sesuai situasi. Kalau lagi formal, pakai pakaian yang rapi. Kalau lagi santai, tetap jaga kerapian. Dan jangan lupa, bahasa tubuh juga penting. Duduk tegap, tatap mata lawan bicara, dan jangan lupa tersenyum. Semua ini bisa bikin lo terlihat lebih percaya diri. Selain itu, bahasa tubuh juga penting banget. Kalau lo ngomong tapi nggak berani tatap mata lawan bicara, atau lo duduk dengan posisi males-malesan, orang bakal menangkap kesan kalau lo nggak percaya diri. Jadi, mulai sekarang, lo perhatikan cara lo membawa diri. Duduk tegap, tatap mata lawan bicara, dan jangan lupa tersenyum. Semua ini bisa bikin lo terlihat lebih percaya diri dan profesional. Yang terakhir, ini mungkin sering kita temuin. Jangan suka bergosip atau terlalu banyak ngeluh. Misalnya, lo suka ngomongin temen atau atasan di belakang mereka. Atau lo terus-terusan ngeluh soal tugas yang banyak, jadwal yang padat, atau hal-hal kecil lainnya. Kebiasaan ini bikin orang lain gak nyaman, dan mereka bakal mulai menjauh. Daripada ngeluh atau gosip, coba lo fokus ke hal-hal yang bisa lo kontrol. Kalau lagi ada masalah, pikirin solusinya. Kalau ada sesuatu yang gak lo suka, bicarakan langsung ke orang yang bersangkutan. Selain itu, kebiasaan bergosip juga bikin lo terlihat gak dipercaya. Orang bakal takut cerita hal penting ke lo karena khawatir cerita mereka bakal jadi bahan gosip. Jadi, daripada buang energi lo buat gosip atau ngeluh, gunain waktu lo buat hal-hal yang lebih positif. Orang bakal lebih respect sama lo kalau lo terlihat dewasa dan fokus ke solusi. Jadi itu dia 5 hal yang harus lo hindarin kalau nggak mau diremehkan. Ingat, perubahan kecil dalam cara berpikir dan bertindak bisa bikin perbedaan besar di hidup lo. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lo. Sampai jumpa di video Zona Tumbuh berikutnya. Tetap semangat dan terus berkembang ya.